Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah dan sekaligus kabar gembira dari Allah untuk kita semua adalah perintah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doa kalian pasti aku jawab, aku ijabahkan. Doa ini jamaah sekalian bermanfaat saat kita hidup atau mati kelak, sakit ataupun sehat, sempit ataupun lapang. Doa itu sangat bermanfaat. Dan dalam istilah hadis, doa itu tidak ada yang tertolak. Semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memenuhi syarat di dalam berdoa. Selama doanya adalah bukan doa keburukan, dan juga selama doanya bukan doa untuk bermusuhan atau memutus tali silaturahim, maka semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, ketika ada orang mengatakan, Ustaz, saya sudah bertahun-tahun berdoa tetapi belum dikabulkan, maka jangan tergesa-gesa ya. Ketika orang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u laisa bi ismin wala qati'atin illa a'tahu ihda salas." Tidaklah seorang mukmin dia berdoa, doanya doa baik, bukan doa terkait dengan dosa, bukan doa permusuhan, memutus tali silaturahim, maka dia akan diberikan di antara 3 hal ini. Yang pertama, doa yang dia panjatkan, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Ada kalanya doanya itu disegerakan. Kita minta, ya Allah mudahkanlah untuk berangkat ibadah umroh. Ternyata tahun depan berangkat. Nah, itu disegerakan namanya ya. Ya Allah berikan keturunan. Ternyata dia punya anak. Itu juga disegerakan. Jadi doa yang disegerakan itu yang pertama. Wa imma an yudakhira lahu fil akhirah. Ada kalanya yang kedua, doanya ini disimpan, alias di dunia belum diberikan. Ada orang sepanjang hayatnya minta diberikan keturunan, ternyata gak punya anak, sampai mati gak punya anak ya. Atau ada kalanya orang minta, ya Allah mudahkanlah berangkat haji, seumur hidup dia ternyata belum juga berangkat haji ya. Apakah kemudian doanya sia-sia? Tidak ya. Itu tersimpan, nanti diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah di akhirat. Karena setiap orang itu tergantung niatnya. Jadi, niatnya inilah nanti dibalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua, doanya tersimpan. Jadi makanya kita tidak perlu suudzon kepada Allah. Apa yang kita minta pasti dikabulkan, entah disegerakan atau nanti ditunda di akhirat. Atau yang terakhir, wa imma an yadfa'a anhu minassu mislaha. Ada kalanya doanya itu diganti, diselamatkan dari musibah. Mungkin kita minta sesuatu itu belum diberikan kepada kita, tetapi ada kalanya doa itu diganti sebagai tameng musibah. Misalkan orang ahli sedekah, misalkan suatu saat dia kecelakaan di tol, semua temannya mati, mobilnya hancur, tapi dia selamatkan, badannya masih utuh, walaupun mobilnya udah rusak misalkan ya, dia
diselamatkan. Nah itu ada kalanya salah satu sebagai pengganti doa. Dia ditolak dari musibah, ya, musibah pergi dan musibah terhalang dari dirinya. Itu juga sebab doa. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap orang yang beriman itu pasti diberikan 3 hal ini. Di antara 3 hal ini, ada kalanya doanya langsung dijawab, ada kalanya disimpan, ada kalanya diganti. Hanya 3 hal ini. Di antara 3 hal ini, oleh karena itu semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita investasi kebaikan, energi positif yang mengelilingi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikan doa itu kayak oksigen. Setiap hari, setiap saat kita hirup supaya badan kita, roh kita juga semakin sehat. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.